Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, adik-adik siswa-siswi Madrasah Alfiyah Al-Falah, adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Falah, mari kita lanjutkan pokok bahasan kita tentang orang-orang yang benar-benar bertakwa. Pada part 2 ini saya akan mengajak adik-adik berkonsentrasi tentang siapa sebenarnya yang bisa dikatakan orang yang benar-benar bertakwa. Kembali kepada ayat tentang haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. It is reported by Ibnu Mardawayh from Abdullah ibn Mas'ud, the Prophet once said, ittaqwa wattaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yukfara wa yuzkara fala yunsa. Dikatakan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa yang bagaimana itu, ya. Ini dirasakan berat oleh para sahabat kalau benar-benar haqqa tuqatih. Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan ayat ini sudah dihapus dengan kata-kata fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Tetapi pendapat sahabat berbeda. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ayat ini tidak dimansuh. Jadi tetap dalam suasana tentunya kita harus berupaya untuk menjadi haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa. Ya. Tadi dikatakan benar-benar bertakwa bagaimana? Nabi katakan wattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar bertakwa. Bagaimana? Ayyuta'a fala yunsa, hendaknya dia taat, tidak maksiat. Wa yuzkara fala yukfar, dia bersyukur, tidak kufur. Wa yuzkara fala yunsa, dia zikir, ingat kepada dan tidak lupa. So in this case, in order to know the meaning of haqqa tuqatih, we refer to the tradition of prophetic tradition of our messenger Muhammad SAW. Ayyuta'a fala yu'sa. Jadi kalau kita mau benar-benar bertakwa, kita berupaya, kita berusaha, strive hard in order to be loyal, in order to be true believer by, of course, yuto'a fala yu'sa. Jadi taat, tidak maksiat, taat, tidak durhaka, ya. Kita berupaya untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Try to be loyal, to be faithful to Allah, ya, by performing what has been instructed to us, whether it is compulsory, obligatory, or it is just recommended. Jadi kita berusaha untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah.
dan bahkan kita menjauhkan diri, abstain dari perbuatan-perbuatan yang forbidden, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat, tidak maksiat. Yang kedua, wa yuskara fala yukfaro. Jadi kita di sini hendaknya bersyukur kepada Allah terhadap berbagai nikmat yang kita terima. A lot of blessing has been given to all of us. Banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Bersyukur kepada Allah dengan cara bertakwa. Bimtisal amir wa tiba binawahi, jadi kita mengerjakan yang diperintahkan, menjauhkan yang dilarang. Jadi kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya nikmat akan ditambah kepadamu. Fala yukfaro, jangan kufur. Jangan kufur dalam arti kafir terhadap ajaran-ajaran tauhid dan tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi syukur, tidak kufur. Yang ketiga, kata Nabi, wa yuzkara fala yusa. Wa yuzkara, dan dia ingat, dia zikir kepada fala yunsa, dan dia tidak lupa. Jadi yang ketiga, bagaimana kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Try to remember Allah by doing what has been instructed to us and preventing ourselves from what has been forbidden to us. Fala yunsa, dan jangan lupa. Jadi zikir, ingat kepada Allah, tidak lupa. Jangan lupa kepada Allah, apalagi melupakan Allah. Ya Allah, kalau sampai kita lupa kepada Allah, berarti kita lupa kepada diri kita sendiri. Dan kita akan termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang akan rugi karena dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. The conclusion, whenever we want to be haqqa tuqati, bagaimana? Pertama, try to be loyal, faithful to God by doing all His order and repenting from all His forbidden things. Yang kedua adalah yuskara fala yukfar, kita bersyukur, tidak kufur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir, yang secara tegas atau bahkan kafir dengan nikmat-nikmat Allah, kita tidak mensyukurinya. Yang ketiga, kita diminta untuk banyak-banyak zikir kepada Allah dan jangan lupa, apalagi melupakannya. Atas dasar itu kita ingat hadis Nabi, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wherever you are, try to be faithful, to be pious to God. Taat, patuh dan bertakwa kepada Allah wherever we are, di mana kita berada. Wa atbi sayyatal hasanat tamwa, kita iringi perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi manakala kita melakukan keburukan-keburukan, we must repent, kita harus taubat, merasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa atbi sayyatal hasanat tamwa, maka perbuatan buruk akan terhapus. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kita hendaknya bergaul, berperilaku, berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan sesama sahabat, dengan keluarga, dengan pergaulan yang baik yang dicontohkan dengan akhlak yang tentunya bagaimanapun ini harus kita upayakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan,
memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, man ahabba ayyuzahza 'anil nas wa yadkhulal jannata fatudhiku amaniyatuhu wa yu'minu bil yaumil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Katanya, man ahabba ayyuzahza 'anil nar, siapa yang senang dan ingin diselamatkan dari api neraka. Kemudian wayudhulal jannah, ingin dimasukkan ke dalam surga, senang dimasukkan ke surga. Patudhiku maniyatu, hendaknya pada saat masa-masa kritis, pada saat sakratul maut, pada saat menjelang kematian, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'ti ilan nas, dan memperlakukan manusia ma yuhibbu ayyuta ilaih, dengan apa-apa yang ia ingin, ya. Jadi dengan kata lain, memperlakukan manusia dengan cara bagaimana ia ingin diperlakukan. Whenever you want everybody to be good and kind to you, you must be kind to others. Again, whenever you want or you would like, ya, to be like by others, apabila kamu ingin dicintai, disenangi oleh orang lain, be kind to others, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, manakala kita tidak ingin katakanlah dicaci maki, tidak ingin diperlakukan secara kasar oleh orang lain, janganlah berlaku kasar kepada orang lain. Itu jadi persyaratannya satu, ya, kalau kita ingin diselamatkan dari api neraka dan masuk dalam surga, satu adalah pada saat-saat kita menghembuskan napas tarik kita dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ada 6 rukun iman, tapi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah iman kepada Allah. Yang kedua, pada saat hari akhir kita juga beriman kepada hari akhir, berarti semuanya, bukan hanya 2. Kemudian memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Inilah yang bisa kita singgung dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Adik-adik sekalian, mari kita camkan ayat-ayat dan hadis ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Whenever you find some mistakes, please forgive us. Yang benar dari Allah, sedangkan manakala terdapat kekurangan di sana sini, itu adalah kelemahan dan kehilapan saya sebagai manusia. Saya tutup bil ilmi narqa bil jahli nasqa, wassalamu ala man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.